Jelas, Oke. jelas Pak. Jelas. Ya, pertama-tama saya mau kasih disclaimer dulu ya. Segala nama saham yang muncul dalam materi ini tujuannya untuk studi kasus saja, bukan ajakan untuk membeli atau ajakan untuk menjual. Jadi, kalaupun nanti ada terjadi keuntungan ataupun kerugian akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi nanti kalau kita ambil contoh-contoh saham secara realnya, itu tujuannya memang untuk studi kasus saja ya. Oke, sekarang saya share screen lagi. Oke, sudah tampak ya Excel ya. Ini Excel yang kemarin. Jadi saya harap memang teman-teman yang hadir sekarang ini sudah nonton yang kemarin, recordingnya minimal, atau memang sudah hadir. Jadi pada intinya memang fundamental analysis itu ada dua metode, yaitu top-down analysis dan bottom-up analysis. Bottom-up analysis ini memang jarang sekali digunakan ya oleh para analis-analis, karena rata-rata mereka memang menggunakan metode top-down analysis, karena melihatnya dari makroekonomik dulu, lalu masuk ke industrinya, dan masuk ke company analysis itu sendiri, dengan mengcompare beberapa emiten yang di industri yang sama. Tentunya memperhatikan financial statement dan rasio-rasionya yang bagus. Nah, ini kan kemarin kita sudah bahas mengenai dari company analysis itu terdiri dari qualitative analysis dan quantitative analysis. Kemarin kita hanya membicarakan mengenai, di sini ya, saya kasih highlight. Yang kemarin itu kita berbicara mengenai di sini, quantitative analysis, yaitu dengan vertical analysis dan rasio-rasio yang ada di buat fundamental BBK. Jadi di malam ini saya mau menekankan lebih ke rasio-rasionya aja, pengelompokannya. Kalau kemarin kita sudah secara garis umumnya dengan yang berhubungan dengan buat fundamental BBK, sekarang kita akan membicarakannya mengenai rasio-rasio untuk menilai valuasi suatu saham di company Indonesia. Oke ya. Ini saya masuk ke key ratio. Jadi rasio itu sebenarnya ada pengelompokannya itu ada 4. Saya nambahin 1 valuation, karena valuation ini pun kepake, tapi dia selalu bergerak terus karena ada hubungannya dengan jumlah lembar saham dan pergerakan harga. Jadi ini sebenarnya valuation ratio ini saya tambahin. Pada intinya adalah 4, yaitu liquidity ratio, activity ratio, profitability ratio, solvency ratio. Ini 4 pengelompokan utama rasio-rasio dari di corporate finance. Kan kita bahas mengenai satu-satu ya. Kita mulai dari liquidity ratio. Apa sih rasio likuiditas itu? Rasio likuiditas itu lebih ditujukan kepada para kreditur untuk pinjaman jangka pendek. Jadi bisa dibilang itu rasio likuiditas ini kemampuan perusahaan untuk membayar pinjaman jangka pendek. Kalau kita breakdown, di sini ada yang namanya current ratio rate, CRR, quick ratio, cash ratio, cash turnover, dan cash conversion cycle. Nanti kita akan bahas lebih detailnya satu-satu ya. Lalu kemudian ada yang namanya activity ratio atau rasio aktivitas untuk mengetahui seberapa optimal perusahaan menggunakan asetnya. Di sini ada receivable turnover, days of sales outstanding, inventory turnover, ini juga ada outstanding dari inventory-nya. Lalu ada payable turnover, ada jumlah harinya, outstanding-nya. Lalu ada total asset turnover, working capital, dan working capital turnover. Kemudian yang berikutnya adalah profitability ratio, yaitu rasio profitabilitas, yang biasanya ini ditujukan kepada pemegang saham untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Jadi rasio-rasio yang dipakai untuk melihat perusahaan untuk menghasilkan laba, seberapa bagus rasionya.
Yaitu di sini ada gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Lalu ada namanya solvency ratio. Nah, kalau tadi liquidity ratio ini lebih kepada hutang jangka pendek, sedangkan solvency ratio adalah untuk kemampuan perusahaan membayar pinjaman jangka panjang, seberapa bagus rasionya. Di sini ada debt to equity ratio atau DER ya. Ada debt to asset dan debt ratio juga interest coverage. Seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar bunga hutang. Lalu ada yang terakhir ini valuation ratio. Di sini ada EPS, earning per share, book value per share, revenue per share, operating cash flow per share, dividend per share, dividend payout ratio, price to earning ratio atau PER, lalu ada price to book value, PBV. Ini penilaian yang biasa kita pakai untuk valuasi sebuah saham. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya? Lanjut ya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang kemarin saya udah pakai mengenai angka-angka dari financial statement yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, ini angka-angkanya ya. Jadi kayak yang kemarin ini angka-angkanya saya cuma pindahkan aja di sheet yang sekarang ini. Current ratio, ini rumusnya adalah current asset dibagi current liability. Current asset, di sini akan ada current asset. Ini berarti di sini adalah total dari current asset dibagi current liability. Total dari current liability. Nah, di sini hasilnya adalah 5,28. Current ratio rate, CRR. Ini untuk melihat kemampuan perusahaan ya untuk membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya. Perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancar ya, dalam artian ya hutang jangka pendek. Aset jangka pendek dengan hutang jangka pendek, seberapa perbandingan rasionya. Artinya kalau semakin besar ya semakin bagus ya nilainya ya. Lalu ada yang namanya quick ratio. Bedanya adalah dengan current ratio adalah quick ratio itu tidak memperhitungkan inventory. Jadi artinya lebih liquid lagi. Lebih liquid daripada current ratio. Inventory kan sifatnya kan kayak barang mengendap, barang jual yang belum terjual, bisa dibilang sebagai inventory, itu belum liquid ya, dalam artian belum terjual. Memang masuk sebagai aset. Jadi quick ratio ini bedanya adalah tidak memperhitungkan inventory. Jadi kalau di sini saya hitung current asset tapi tanpa inventory. Current asset tanpa inventory. Dibagi current liability. Ini. Hasilnya 4,17. Dia pun sama ya sifatnya, makin tinggi makin bagus. Jadi kalau saya boleh langsung kasih tanda untuk sebagai marknya, ini maksudnya adalah semakin tinggi semakin bagus. Lalu ada yang namanya cash ratio. Seberapa banyak cash dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya. Di sini saya hanya masukin cash-nya, cash dibagi current liability, total dari current liability. Hasilnya 3,33. Ini pun juga sama. Semakin tinggi, semakin bagus. Lalu ada yang namanya cash turnover.
yaitu perputaran uang terhadap revenue-nya. Di sini saya coba hitung revenue-nya itu dari ini, omset penjualan dibagi cash-nya. 2,71. Ini pun juga sama, semakin tinggi semakin bagus. Nah, ada yang namanya cash conversion cycle. Ini adalah perputaran uang kas yang bisa terkonversi menjadi income. Jadi modal uang kas yang ditaruh dalam perusahaan itu supaya terkonversi menjadi penjualan seberapa cepat perputarannya. Ini saya tahan dulu karena ini ada hubungannya dengan di activity ratio. Berhubungannya ke sini. Oke, lanjut ke activity ratio. Di sini ada yang namanya receivable turnover. Ini adalah nilai rasio dari seberapa cepat perusahaan itu menerima uang dari hasil konsinyasi. Yang dia misalnya titip barang di modern retail market, misalnya ada yang bayarnya 3 bulan, ada yang bayar 6 bulan, dari berbagai macam partnernya itu, mitranya itu, seberapa besar rasionya perputaran untuk di receivable-nya. Jadi di sini rumusnya adalah revenue omset dibagi average account receivable. Nah, di sini ada kata-kata average, maksudnya adalah jika kita membandingkan antara misalnya Q1 dengan Q2 atau year on year-nya, itu kita bisa dapat nilai average-nya. Sedangkan untuk contoh di malam hari ini, saya mengambil contohnya dia tidak ada harga average-nya, hanya satu perbandingan aja. Kalau misalnya kita mengetahui laporan keuangan di kuartal sebelumnya atau di tahun sebelumnya, kita bisa mencari nilai average-nya. Tinggal ditambah aja account receivable yang sekarang, ditambah dengan account receivable yang lalu dibagi 2, dapat average-nya. Jadi setiap ada rumus yang namanya average, itu wajib dihitung. Ini saya hanya sebagai contoh, jadi anggapannya hanya satu aja. Jadi tidak dihitung average-nya. Dapatlah angka 16,25 angka rasionya. Ini juga sebenarnya semakin tinggi semakin bagus. Lalu kita hitung seberapa harinya. Untuk menghitung harinya. Kalau ini kan baru rasionya doang. Nah, ini seberapa harinya untuk perputaran outstanding account receivable-nya. Ini rumusnya adalah 365 hari, satu tahun itu 365 hari dibagi, ini dia, receivable turnover-nya. Dapatlah 22 hari. Ini semakin kecil semakin bagus. Artinya kita kalau misalnya dapat uang lebih cepat dari konsinyasi ya artinya lebih bagus untuk perusahaan, lebih cepat dapat uang kas. Artinya untuk resiko gagal bayarnya pun juga kita nggak takut. Itu. Nah, lalu ada yang namanya inventory turnover. Di sini adalah perhitungannya COGS, HPP, harga modal ya, harga pokok penjualan, atau ya COGS, cost of goods sold, dibagi average inventory. Ingat ya, ini ada average lagi. Jadi kalau kita tahu nilai average-nya, wajib di-average-kan. Dapat angka rasionya, lalu kita hitung harinya, jumlah harinya dengan rumus 365 hari dibagi rasionya ini. Dapatlah 96 hari. Ini juga berarti makin kecil makin bagus. Perputaran inventory itu bisa menjadi income, menjadi cash. Nah, lalu ada yang namanya payable turnover. Ini kebalikannya dari yang account receivable. Kalau account payable kan seberapa lama kita punya kesempatan untuk membayar supplier. Kalau kita sebagai perusahaan, kita mau dapat uang dari penjualan cepat. Tapi kita begitu mau bayar ke supplier, kalau bisa lama ya lama. Diputerin duit orang, kita puterin terus. Jadi kalau bisa makin lama ya makin bagus. Nah ini kita hitung. Dari HPP, COGS, dibagi average account payable-nya. Ini, ada di liability.
Dapat rasionya, lalu kita hitung berapa jumlah harinya. 365 dibagi rasionya. 29 hari. Ini berarti kebalikannya dengan yang dari si receivable turnover. Artinya di sini ini yang makin lama makin bagus. Rasionya makin kecil makin bagus. Tapi jumlah harinya kalau bisa makin jauh makin bagus. Kita bayar ke suppliernya makin lama ya makin bagus. Lalu ada total asset turnover. Di sini kita hitungnya dari revenue, omset, dibagi average total asset. Ini total asset ada ya. Jadi kalau kita tahu average-nya, wajib dihitung average-nya. Dapat 0,81. Ini rasionya makin tinggi, makin bagus. Lalu ada working capital. Working capital itu ya kayak semacam modal kerja juga ya, karena ini perhitungannya adalah current asset dikurang current liability. Aset lancar ditambah, nah baru dikurang total dari utang lancar, current liability. Dapat angkanya, lalu kita bisa hitung working capital turnover-nya. Revenue, omset, dibagi ini, average working capital-nya. Dapatlah angka 2,26. Ini angkanya semakin tinggi, semakin bagus. Dari working capital. Revenue dibagi average working capital. Lalu lanjut lagi ke profitability ratio. Profitability ratio itu perhitungan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba, menghasilkan keuntungan. Nah, kalau misalnya kita membicarakan soal rasio keuntungan itu identik dengan persentase. Kalau tadi kan dia pakai angka yang biasanya pakai kali ya, 0,81 kali, 2,26 kali. Kalau bicara untuk yang profitability ini lebih umumnya adalah menggunakan persentase. Jadi kayak misalnya gross profit margin, berarti berapa persen sih profit kotornya dibandingkan revenue-nya. Gross profit ada di income statement, ini gross profit, yaitu dari omset dikurang HPP. Nah, ini gross profit margin-nya berarti berapa persen dari total revenue-nya? 53,23%. Lalu operating profit margin itu didapat dari setelah pengurangan operating expense dan depresiasi. Dapatlah operating income. Ini saya hitung operating income dibagi revenue. Jadi sebenarnya operating profit margin-nya itu hanya 30% dari total revenue. Lalu ada yang namanya net profit margin. Profit bersihnya ya. Profit bersih setelah dipotong interest dan pajak. Ini net income dibagi revenue. Dapatlah 28,31%. Jadi sebenarnya perusahaan itu profit bersihnya adalah 28% aja dari total revenue yang didapat setelah dipotong semuanya tuh. Kos operasional, depresiasi, bunga pinjaman, lalu sama pajaknya juga, jadi total profit bersihnya itu 28%. Lalu gimana dengan return on asetnya? Dari net profit-nya itu perbandingannya dengan aset yang dimiliki. Ini net income dibagi total aset. Dapatlah 23%. Lalu kita bisa hitung return on equity. Seberapa besar net income-nya dibandingkan dengan equity-nya. Net income dibagi equity.
28,75%. Ini jelas semakin tinggi, semakin bagus tentunya. Nah, ini biasanya kalau investor-investor yang melihat itu, apa sih yang bisa membuat persentasenya ini tinggi? Tentunya kayak misalnya contoh, gross profit revenue ini kan, hitungannya adalah dari gross profit dibagi revenue. Gross profit-nya ini kan hasil pengurangannya dari COGS, dari HPP. Jadi kalau perusahaan yang bisa menekan HPP, itu dianggap lebih bagus. Artinya dia bisa menghasilkan gross profit yang lebih tinggi. Begitupun misalnya untuk operating income. Gimana caranya biar operating income bisa lebih tinggi? Dia akan mencari perusahaan yang bisa melakukan efisiensi dari operating expense. Misalnya ada perusahaan yang bisa bagus dalam melakukan efisiensi, menekan cost operasional, otomatis dia akan menghasilkan operating income yang jauh lebih besar jika bisa melakukan efisiensi. Kemudian net income-nya, apa yang bisa membuat net income lebih tinggi? Ya tentunya dari pinjaman itu sendiri. Semakin banyak pinjaman, tentunya interest-nya pun juga semakin besar. Jadi mungkin akan dicari perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu banyak hutangnya, biar net profit, net income-nya ini biar lebih tinggi lagi. Oke, sekarang kita masuk ke solvency ratio. Debt to equity ratio. Di sini adalah total debt dibagi equity. Total debt itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Total debt jangka pendek biasanya di bank ya. Ini debt tambah jangka panjang itu biasanya dia menerbitkan obligasi. Lalu dibagi equity. Dapatlah rasionya 0,19. Perusahaan dengan DER di bawah 1 itu udah bisa dibilang bagus. Debt to asset. Total debt dibagi total asset. Ini total debt ini berarti ada hutang jangka pendek dan jangka panjang. Dibagi total aset. Dapatlah 0,15. Ini, kalau ini dua ini, semakin kecil semakin bagus. Lalu ada debt ratio, antara total liability dibanding dengan total asset. Total liability dibagi total asset. 0,2-nya ya, artinya ya 20%-nya saja. Ya ini juga sama, semakin kecil semakin bagus angkanya. Lalu ada interest coverage. EBIT, earning before interest and tax. Ini EBIT-nya atau operating income dibagi interest expense. Nah, ini dia interest expense di sini. Biaya bayar bunganya ya, bayar pinjaman. Bayar bunga pinjaman. Artinya dia bisa 18 kali dari interest expense-nya. Ya, semakin tinggi semakin bagus kemampuan perusahaan itu. Jadi nggak takut punya hutang, tapi nggak takut karena dia punya kemampuan untuk mengcover itu 18 kali. Jadi nggak masalah. Nah, masuk ke valuation ratio. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Apa beda debt dengan liability? Nah, ini minta file Excel lagi-lagi ya. Saya jelasinnya sih sebenarnya minta teman-teman untuk nonton, ngulangin, dan catat sendiri. Karena itu satu-satunya cara saya untuk bisa cepat mengerti. Saya juga tadinya nggak ngerti, tapi karena saya berulang-ulang mempelajarinya, saya bikin catatan sendiri, versi saya sendiri, jadi saya bisa cepat ngerti gitu ya. Oke, sebentar.
Tampilannya, oke. Minta di zoom lagi ya. Sebentar. Saya coba perbesar ini pakai persentasenya. Oke, udah cukup ya segini ya. Cukup besar ya. Oke, saya jawab yang pertama tadi. Apa beda debt dengan liability? Liability itu kan kayak kewajiban ya. Debt itu kan hutang, sedangkan liability itu debt itu bagian dari liability. Liability itu sendiri kan terdiri dari ada accounts payable yang kita hutang yang kita terhadap supplier. Kalau debt kita hutang biasanya terhadap bank yang biasanya jangka waktunya di bawah 1 tahun. Makanya ini dimasukinnya ke current liability. Lalu ada long term bonds yang biasanya perusahaan menerbitkan obligasi masuk ke hutang jangka panjang. Jadi sebenarnya liability itu grup gedenya, kelompok besarnya. Lalu hutang itu ya kelompok kecilnya, kayak hutang bank, hutang ke supplier, hutang obligasi. Itu bagian-bagian dari liability. Jadi hutang itu bagian dari liability. Oke, lalu ada hutang bank selalu masuk jangka pendeknya. Itu dia, hutang jangka pendek itu umumnya di bawah 1 tahun, Mel. Kalau hutang yang di atas 1 tahun, dia masuknya ke non-current liability. Jadi current liability itu hutang jangka pendek. Umumnya itu di bawah 1 tahun. Nilai standar kepada setiap masing-masing rasio itu biar bisa dinyatakan bagus atau tidaknya gimana kok? Ya itu dia. Ini saya udah kasih tandanya ya. Semakin tinggi semakin bagus. Ini kalau panahnya turun, berarti semakin rendah semakin bagus. Jadi biar gampang ingetin. Emang ini kalau dihafalin memang susah ya. Paling gampang itu adalah memahaminya. Kalau hafalin tuh biasanya kita suka terbalik-balik. Tapi kalau kita memahaminya, itu nggak akan kebalik-balik. Jadi ini saya kasih guide-nya itu berupa panah sih ini. Ini kalau panah ke bawah artinya semakin kecil semakin bagus. Kalau panah ke atas artinya semakin besar semakin bagus. Interest coverage minimal berapa persen? Minimal sih bagusnya sih ya intinya sih 2 kali. 2 kali pun juga oke sebenarnya. Kayak kita misalnya hutang 100 juta. Kita punya keuntungan 200 juta ya keuntungan bersih. Ya, itu kan istilahnya 2 kalinya. Sebenarnya semakin bagus ya semakin tinggi semakin bagus. Kalau dirasa 2 kali masih minim ya kita tentuin standarnya sendiri aja. Intinya kan kita secara logiknya bisa berpikir yang pasti semakin besar semakin aman perusahaan itu terhadap hutangnya. Semakin kecil semakin bahaya. Kita cari rasionya yang paling tinggi aja interest coverage-nya di antara perbandingan beberapa perusahaan. Apakah rasio-rasio ini berlaku untuk semua perusahaan? Ya, berlaku di semua perusahaan. Kecuali nanti kalau kita bahas mengenai valuasinya, valuasi rasio. Karena untuk sektor tertentu kayak perbankan gitu, agak kurang cocok menggunakan PER. Nanti kita bahas ya. Liability kewajiban, debt is hutang, ya betul. Gimana? Selesai, boleh bagi screenshot. Boleh. Non-current liability ada lain-lain. Lain-lain itu ada banyak macam ya, kayak perintilan-perintilan sih sebenarnya. Jadi biasa tuh di financial statement biasa ada note-nya. Untuk melihat detail silakan ke halaman sekian. Nah, saya udah bahas ini di Zoom yang lalu. Jadi biasa kalau kita ngebaca financial statement, kita mau lihat others-nya itu, lain-lainnya itu rinciannya apa aja sih, pasti dikasih. Pasti dikasih lihat breakdown-nya apa aja detailingnya. Gitu. Apakah ada debt ratio yang banyak? Debt ratio di atas 1 banyak. Contohnya ya bank. Makanya bank kalau kita ngelihat debt to equity ratio-nya nggak cocok. Karena semua duit nasabah yang masuk ke bank, disimpan di bank, itu dicatatnya sebagai debt. Jadi rata-rata semua DER-nya perbankan pasti tinggi. Tapi bukan berarti bank itu banyak hutang kan. Itu hanya karena nasabah aja yang taruh uang.
dicatatnya dalam bentuk debt. Makanya rasio DER, debt to equity ratio perbankan tuh pasti tinggi-tinggi, di atas 1. Malah kalau misalnya DER-nya rendah, justru kita pertanyakan nih, bank ini ada nasabahnya nggak ya? Gitu sih. Jadi kita memang mesti lihat sektornya juga ya, sektor-sektornya. Khusus perbankan sih memang agak berbeda perhitungannya. Kita nggak bisa lihat DER-nya lah untuk perbankan. Oke, lanjut ya. Sip. Nah, kita masuk ke valuation ratio. Ketika kita bicara valuation ratio, makanya ini saya taruh di samping nih, current price sama outstanding shares-nya, karena ini akan berhubungan terus. Makanya kenapa ini dikelompokkannya sebagai valuation ratio, karena berhubungan dengan harga ya. Jadi yang namanya harga tiap hari kan berubah ya, bergerak ya, kecuali saham-saham yang kena suspend. Kena suspend, kena UMA, itu nggak bergerak, apalagi yang gocap. Nah, ini kita mulai dari earning per share, yaitu net income dibagi outstanding shares-nya. Di sini contohnya kan net income di sini dibagi outstanding shares. Di sini contohnya misalnya 12 juta lembar saham. Nah, berarti ini EPS-nya 191. Bisa dibilang rupiah juga ya, 191 rupiah. Lalu BVPS, book value per share. Equity dibagi outstanding shares-nya. Total equity, di sini ada equity, dibagi outstanding shares. 666. Lalu ada revenue per shares. Itu revenue, total revenue, omset, dibagi outstanding shares. 677. Lalu ada yang namanya operating cash flow per shares. Ini didapatnya dari cash flow statement, hasil dari operating cash from operation, dibagi outstanding shares-nya. Dapat 437. Lalu ada dividen per shares. Total dividen, dia ada di cash flow statement juga nih, pembayaran cash dividennya dibagi, so ini ada minus, jadi saya kasih tanda minus juga. Dibagi outstanding shares. Dapat 100 rupiah per lembar. Lalu ini ada dividen payout ratio, ini juga saya udah jelasin sebenarnya dividen payout ratio itu adalah persentase seberapa besar dia perusahaan ini membagikan dividen dari net income yang dihasilkannya. Yaitu dividen per share kan ini 100 dibagi earning per shares. Earning per share sebenarnya dia dapatnya segini. Laba per lembar sahamnya sebenarnya 191, tapi yang dikeluarin sebagai dividen cuma 100. Artinya masih ada sisa 91 rupiah itu sebagai laba ditahan, retain earning. Jadi perusahaan itu mengeluarkan 52%-nya dikeluarkan sebagai dalam bentuk dividen. Lalu ada PER, price to earning ratio. Current price, ini harga saat ini misalnya 1.050 dibagi EPS-nya, ini EPS-nya. Dapat tuh 5,48. Ini ya, PER ini paling gampang memahaminya adalah berapa lama kita BEP-nya. Biasanya orang umumnya tuh menggunakannya seperti itu. Jadi semakin kecil semakin bagus. Lalu ada price to book value, ini PBV. Current price 1.050 dibagi book value per shares, ini dia 1,58. Lalu saya juga kasih mark-nya ya. Ini semakin tinggi semakin bagus, karena kan ini kita bicara nilainya ya. Namanya earning makin tinggi makin bagus. Lalu equity-nya pun juga terhadap outstanding shares-nya makin tinggi makin bagus. Revenue
Udah pasti ya, yang namanya omset, perusahaan omset makin tinggi makin bagus. Ini kan kalau kita bicara omset. Lalu operating cash flow semakin tinggi juga tentunya semakin bagus. Dividen per share juga orang ngincernya makin tinggi makin bagus. Dividen payout ratio-nya pun juga begitu. Semakin tinggi persentase bagi hasil berupa dividennya makin bagus. Nah, ketika kita bicara mengenai PER dan PBV, tentu kita cari yang rendah. Makanya di sinilah biasanya orang-orang mencari saham-saham yang PER dan PBV-nya itu rendah. Ibaratnya, ini saham lagi murah nih, karena PER-nya kecil. Orang biasa ngomongnya begitu. Hari kiamat. Waduh, siapa tuh? Lalu price to book value pun juga begitu ya, orang ngelihatnya PBV-nya masih rendah nih, masih bagus karena kan ini kan perbandingan terhadap harga. Tapi kalau kita bicara BVPS-nya doang, ya semakin tinggi semakin bagus. Tapi kalau kita perbandingannya dengan harga saat ini, kita cari yang rendah. Artinya kita mencari harga-harga saham yang masih murah, dalam artian lihat dari PER dan PBV-nya. Nah, untuk bank, biasanya itu dia melihatnya dari PBV, bukan dari PER. Jadi kita umumnya selain bank memang melihatnya hanya PER aja. Tentunya jangan, kembali lagi ya, jangan menjadi patokan satu sisi aja, tapi juga melihat secara menyeluruh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum lanjut. Pak, kalau selain bank itu bisa dari dua nggak? Maksudnya dari PER sama PBV-nya atau dari PER aja sudah cukup, Alex? Bisa, bisa. Jadi kalau bagus ya, ibaratnya kalau kita kan nyari yang terbagus kan, terbaik dari yang terbaik lah intinya lah. Jika ada dua perusahaan yang PER-nya sama-sama kecil, nah kita mencari yang terbaiknya, ya lihat aja PBV-nya di antara dua itu mana yang bagus. Gitu. Oke, Pak. Kalau DPR rendah, bisa ada kemungkinan perusahaan melakukan ekspansi. Ya, karena biasanya return earning tuh ada dua kemungkinan. Pertama memang untuk ekspansi, kedua adalah untuk bisa dibilang sebagai hedging ya, untuk mengunci keamanan mereka. Contoh, ada beberapa perusahaan tidak membagikan dividen karena masa pandemi kemarin itu, mereka ibaratnya untuk jaga-jaga ya, biar tetap sehat nih keuangan perusahaan. Jadi tetap ditahan nih labanya, karena dia tahu, mereka ini biasa tahu karena untuk tahun-tahun recovery, perbaikan, butuh modal lah ibaratnya. Jadi nggak dibagilah dividen seperti itu. Industri bank ada juga yang harus dilihat LDR. Ya LDR-nya juga itu perlu juga, benar. Tapi memang itu angkanya memang rasionya rasio yang tidak terlalu umum. Tapi oke dipakai. Bunga kenapa nggak naik-naik? Apanya apanya nggak naik-naik? PBV kecil, buku 4. Maksudnya harganya ya, Cimona ya? Harganya kenapa nggak naik-naik padahal PBV kecil? Buku 4. Bunga ya, coba ya kita lihat ya. Bunga. Saya coba share screen Telegram. Bunga. Coba kita lihat FA bunga. Band bunga. Band itu PE. Jadi kita lihat band 2. PBV band-nya, dia udah di garis min-nya, lalu kita lihat FA-nya. Memang dia ada penurunan, semuanya pasti ada penurunan ya.
Return on asset-nya oke. ROE, return on equity, turun. Net profit margin juga turun. Rata-rata memang turun ya. Operating cash flow-nya bagus ini. EPS-nya pun juga bisa dibilang ini stabil nih untuk TTM-nya. Kalau lihat dari forward-nya jelas jomplang, pasti jatuh. Revenue per share-nya juga oke. Ya ini mah sebenarnya kalau dari segi fundamental mah ini udah masuk watchlist Cimona. Cuma masalah waktu aja kan nggak tahu. Jadi ini FA-nya memang oke sih Bunga. Balik lagi ke Excel. Saya telat kirain 930. Oke, Bu Juliana. Jadi Cimona nanya Bunga ini maksudnya kasih stock pick atau gimana nih, Ji? Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanya nggak sebelum kita lanjut lagi? Pak, mau nanya Pak Alex. Ya. Itu Pak, apa? Kan biasa kita pakai aplikasi RTI ya Pak ya. Jadi kan kita kan pair apa-apa kan tinggal lihat aja di situ. Sebenarnya itu akurat atau harus hitung kembali ya Pak ya? Kalau pair sih sebenarnya ya tinggal dihitung ya. Pair itu kan price to earning ratio kan. Kita tentuin dulu EPS-nya mau lihatnya yang per kapan punya. Kalau pakai EPS yang terakhir, kuartal terakhir, ya tinggal kita bagi dari harga saat itunya aja. Karena kan tadi saya bilang, kita bicara valuation ratio, apalagi yang berhubungan dengan current price, ini harga kan bergerak terus tiap hari. Sebenarnya di BBK pun juga bisa langsung cek. Nggak perlu sih, bisa langsung kelihatan. Iya, karena saya kan baru join, belum ngerti sama sekali BBK. Ya, kayak tadi kan mau lihat pair ya. Pair itu kan kita bisa dari band-nya, band pair-nya itu. Saya kasih lihat lagi. Ini kayak tadi ini. Ini kan dari PE-nya nih, PE ratio nih, kelihatan pergerakannya. Saya balikin lagi ke Excel. Ada yang mau tanya lagi nggak? Sebelum lanjut. DAR yang wajar buat bank di level berapa? Ya kalau DAR sih, lagi-lagi saya sih cuma bilang, kalau di bank, mungkin malah kebalik ya, semakin tinggi semakin bagus. Kita beranggapannya semakin tinggi itu nasabahnya banyak. Cuma kalau memang mau lihat detailnya, kita harus benar-benar melihat financial statement-nya. DAR-nya itu angkanya dari mana aja. Karena di financial statement lah terdapat breakdown detail-detail, mana yang benar-benar hutang, mana yang benar-benar uang nasabah. Di situ terlihat sih ya jumlahnya ya. Valuation ratio yang relevan itu lihatnya bagaimana ya, apakah PBV atau PER. Ya itu tadi Bu, kita udah bahas sih tadi. PBV lebih dipakai untuk perbankan. PER itu dipakai untuk umumnya. Nanti untuk kita coba nanti kita bahas mengenai itu ya, apa namanya, screening-nya. Ya. Lanjut ya. Nah, saya mau ada satu lagi nih yang namanya PEG. PEG itu price EPS growth. Ini biasa disebutnya PEG. PE growth. PE growth. Jadi bisa dibilang juga sebagai ya PE growth lah. Lebih enaknya ya mungkin ya. PE growth. Atau disingkat PEG. Di sini maksudnya adalah current price dibagi EPS growth. Nah, itu EPS growth itu kita bisa bilang ini kan berhubungannya dengan earning ya. Saya kasih contoh sebentar. Saya buka file dulu.
Masih ingat yang soal ini? 3 perusahaan yang kemarin kita bahas ya. Ada 3 perusahaan yang tadinya kita menilainya hanya dari kulitnya aja, dari aset. Ternyata kalau kita bedah semuanya itu, eee, bisa ketahuan yang mana yang benar-benar bagus. Jadi kita bukan lihat hanya kulitnya aja. Nah, anggap 3 perusahaan itu kita mengetahui pergerakan, dia punya earning-nya, net income-nya. Ini saya kasih di samping sini ya. Company A dari tahun 2016 sampai 2020, ini net income-nya nih, perubahannya nih. Lalu company B dari 2016 sampai ke 2020, ini perubahannya, net income-nya. Masing-masing terlihat sekilas memang ada kenaikan ya. Company C juga nih, dari 2016 sampai ke 2020 ada peningkatan. Nah, ada yang namanya CAGR ya, Compound Annual Growth Revenue ini ya, CAGR. CAGR. Ini bisa dihitung. Saya langsung copy paste aja ya biar lebih cepat ya. Compound Annual Growth Rate. Ini rumusnya pakai red, pakai rumus red. Jadi selama 2016 sampai 2020, pertumbuhannya itu adalah 11,65% di perusahaan A. Compound Annual Growth Rate. Lalu yang B, dari 2016 sampai ke 2020, pertumbuhannya dia 15,59%. Company C dari 2016 sampai 2020, pertumbuhannya 13,20%. Nah, kita bisa hitung nih, contohnya kita kan tadi kan kita mengetahui company A ya, current price, tinggal bagi aja. Current price dibagi growth-nya dia nih, 11,65. Ini saya kasih current price dibagi 11,65. 11,65. Sebentar ya, saya coba lihat. Ini saya coba kopas biar cepat. Oh, linknya hilang. Saya cek ya. Oke, saya coba share yang Excel yang satu lagi dah. Saya udah coba pisahin. Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak semua? Ini saya gambarin grafik dari company A, company B, dan C-nya.
Sorry, saya lihat chatnya dulu ya. Rasio-rasio ini apakah bisa dihubungkan dengan standar deviasi rata-rata beberapa tahun ke belakang? Bisa aja kalau mau dihitung sendiri ya. Kan tapi nggak umum. Umumnya itu yang ngelihatnya dari PI sama PBV sih. Oke ya. Jadi sebenarnya PEG ini, PI growth ini juga penting. Semakin kecil, semakin bagus PI growth ini. Nah, di BBK tuh bisa kelihatan PI growth-nya itu. Saya coba balik ke Telegram ya. BNGA, contoh ya. Show stats BNGA. Ini kelihatan nggak highlight-nya saya? Di sini ada yang namanya PEG nih. PEG-nya 0,1 untuk BNGA. Kelihatan ya tadi ya? Coba kolom chat. Yang CAGR, perhitungan CAGR ya. Saya sih pakai Excel ya. Oke, saya balik lagi ke Excel. CAGR itu rumusnya saya pakai red, sama dengan red, buka kurung, ini saya isi 4. Karena ini kan datanya 5 tahun. Berarti kan perhitungannya adalah 2016 ke 2017 satu kali. 2017 ke 2018 dua kali. 2018 ke 2019 udah 3 kali. 2019 ke 2020 4 kali. Jadi saya di sini hitungnya 4 kali. Lalu di sini angkanya 0. Ini saya pertama kali anggapnya sebagai modal pertama minus. Kemudian yang kedua ada di sampai ke tahun 2020. Tutup kurung. Ini tinggal diganti persen. Dapatlah 11,65%. Ini rumus CAGR. Kalau di googling sih pasti dapat ya, rumus-rumus kayak ginian, CAGR. Tapi ya, kembali lagi, ngitung PEG itu kan ribet ya. Daripada ngitung begini, mendingan saya sih tinggal buka buatnya BBK aja sih, buat fundamental BBK, biar ketahuan. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Sebelum kita lanjut ke screening-nya. Kita coba screening-screening. Nggak ada ya? Nggak ada yang tanyain ya? Lanjut ya. Sekarang masuk ke screener. Ingat ya ini, kemarin screener ini. Ini tadi kita udah bahas ya yang show stats nama saham tadi ya, yang ada PEG-nya. Jadi ini simple, sintaks yang simple, tapi kita bisa ketahuan PEG-nya dari suatu perusahaan. Nah, saya paling suka itu, sebenarnya paling susah cari datanya itu adalah ini nih, PBV sektor dan per sektor. Karena dari sinilah kita biasa screening awalnya. Kita bisa dari sektor, bisa juga dari pakai screening satuan nih. Kita mau cari berdasarkan apa dulu. Misal mau cari per yang paling rendah, ya kita bisa pakai show per 1. Contoh ya, show per 1 ya. Kita buka di Telegram. Show per 1. Muncul ya, AISA, BMTR, NRG, PBRX, PNLF, SRIL. Contoh lah kita ambil yang paling kecil aja, AISA sama ENRG. Ya kita mesti ngecek lagi satu-satu FA-nya gimana. Gimana sih FA AISA? Gimana sih FA ENRG? Jadi jangan cuma percaya begitu aja.
pair-nya kecil. Sekarang kalau melihat kayak begini, apakah menarik laporan keuangannya? Nih, coba kita highlight ya. Lihat ya, ini apa yang namanya nih? OCFPS ini apa? Operating cash flow per shares. Gimana coba operating cash flow-nya dia sampai minus begini? Lalu net profit margin. Net profit margin-nya dia sampai minus. Return on asset. Income terhadap aset minus. Ini kayaknya udah nggak ini ya, nggak menarik ya. EPS-nya minus. Book value-nya juga per shares-nya minus. Jadi apakah mau cuma mengandalkan pair kecil doang, tapi begitu kita lihat laporan keuangan seperti itu, lalu kita lihat ENRG. Bisa highlight. Ini dia ada hutangnya 2,25. Current rate ratio-nya 0,32. Return on asset dari sebelumnya naik, return on equity-nya dari sebelumnya juga naik, net profit margin-nya juga naik, operating profit margin-nya naik, operating cash flow-nya juga naik, book value naik, EPS-nya juga naik secara TTM-nya, revenue per share-nya juga naik. Ini ENRG ya. Tadi dia lihat PI-nya kecil, PAR-nya kecil. Kalau kita lihat coba PI band-nya. PI band-nya dia sudah di area garis tengahnya ya. Kalau kita lihat PBV-nya, dia masih di bawah standar deviasinya. Nah, ini kan dia ada perbaikan ya. Kalau kita lihat di sini, kuartal di 2020, kuartal 1, 2, 3-nya itu baik ketimbang yang tahun 2019-nya. Dia kenapa di sini bisa dibilang oke, karena dia 2015, 2016 dia nih minusnya parah nih. Lalu 2017 mulai profit, tapi di 2018-nya dia minus lagi, walaupun minus kecil. 2019 dia udah plus lagi, lalu di 2020-nya jauh lebih plus ketimbang sebelum-sebelum-sebelumnya. Jadi secara growth-nya gimana sih ini? Yuk kita cek aja. Pakai yang tadi. Show, Stats, ENRG. Kita lihat ininya. Pack-nya kecil ya. Ini pack-nya bagus ini, 0,06. Nah, kalau udah begini, ini kan kesannya udah semuanya udah oke ya secara kuantitatifnya. Ingat ya, secara kuantitatifnya. Kalau kita balik ke sini, ingat si ENRG tadi, ini udah oke nih dari segi ininya nih. Ini udah oke, nggak perlu dipertanyakan lagi ENRG. Sekarang pertanyaannya adalah kita harus menganalisa dari sisi ininya. Gimana sih GCG-nya dia, tata kelolanya, GCG-nya gimana, manajemennya gimana, pemegang saham pengendalinya, orang-orangnya gimana di balik itu. Lalu dia bisnis modelnya seperti apa, lalu kita analisa SWOT-nya, SWOT analysis. Ini yang harus tetap di cover juga, jangan sampai dilepas gitu aja sisi kualitatifnya. Tadi secara kuantitatif, energi sih udah oke semua ya, secara valuasinya. Walaupun jauh lebih ada perbaikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Oke, itu tadi kita contoh dari screening yang ini ya, per 1 ya, show per 1. Dari show per 1 aja kita udah
udah bisa dapat satu tuh ya contohnya ya, secara kuantitatifnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau lihat dari ini PBV sektor atau per sektor, ini sebenarnya lebih lebih menarik sih ya. Saya balik lagi ke Telegram. Ini sudah di-request oleh Bro Adi. Jadi sebenarnya ini tinggal kita cari aja sih ya. Ini contohnya nih. Ini adalah sektor agriculture. Sektor agri. Perhatikan yang di sini adalah PER-nya, PER industrinya ya. Ini PER, PI-nya, PI ratio. Average-nya industrinya agri ada di sini nih garisnya, average-nya. Artinya kalau di atasnya itu berarti PER-nya makin tinggi. PER-nya di atas rata-rata industrinya. PER-nya di atas rata-rata indeks agriculture. Kalau yang ada di area atas ini. Ini areanya artinya saham-saham yang PE ratio-nya tuh lebih tinggi di atas rata-rata indeks agriculture. Yang bagus yang mana? Yang pasti di bawah rata-rata industrinya ini. Performa PI-nya. Kan kita mau cari PI yang murah kan tadi kan? Ya, berarti yang ini nih, areanya itu ada di bawah garis rata-ratanya. Ini yang kita cari. Ini sorry ya, saya silang ya. Nah, kita kan cari PI-nya yang rendah, PER-nya. Lalu kita lihat yang sisi ininya apa nih? Return on equity. Yang namanya return kan net income tadi ya, net income dibagi equity. Artinya kan semakin tinggi semakin bagus. Artinya kita lihat yang semakin di kanan. Daerah bawah dan semakin di kanan. Apa itu? Ya ini. Goal-nya apa nih goals? Saya juga nggak tahu. BWPT, GZCO, DSNG. Mungkin kita coba lihat dari 4 ini. Nah, dari 4 ini kita bisa ngecek lagi satu-satu tadi tuh. Mungkin yang kita lebih kenal itu biasanya ya BWPT ya. Coba kalau kita lihat goal BWPT GZCO. Goal BWPT dah, kita compare dua dah. Kita compare dua ini BWPT goal. FA BWPT. FA goal. Lihat ya BWPT ya, merah begitu ya. Sama. Kayak begini apa yang mau dilihat lagi ya? Nggak menarik ya. Walaupun mereka rendah, tapi ya nggak bagus juga gitu. Nah, makanya itu hanya sebuah screening aja. Jadi kita harus ngecek lagi. DSNG. DSNG. DSNG ya, mau lihat ya. DSNG, dia kuartal ketiganya ngedropnya parah ya. Ini DSNG. DR-nya 2, CRR-nya 0,92, return on asset-nya naik dikit, ROE naik, net profit margin kecil ya, net profit margin-nya ya. Cuma 3,74. Operating profit margin-nya sama, operating cash flow-nya turun dikit. Ini book value, EPS, TTM-nya ada kenaikan, revenue per share-nya juga ada kenaikan dikit. Tapi ini yang jadi perhatian, ini kenapa sampai drop parah ini kuartal ketiga, ini mungkin kita perlu lihat lebih detail di financial statement-nya dia. Kenapa ini bisa sampai minus ngedomplangnya jauh ini, EPS-nya dia. Dari yang plus sampai ke minus begini. Coba kalau kita lihat pack-nya dia gimana ya, PE growth-nya. Show stats DSNG.
Ini package 1,13. SNG. Ini mau tanya apa? Cimona, FA-nya Antam. Antam kita lihat ya. FA Antam. Kuartal 3-nya dia naik banyak ya. Antam. CRR 1,94. Dari kecil. Return asetnya dia perbaikannya jauh ya. Dari 0, sampai ke 3. Return on equity-nya juga naik banyak. Net profit margin-nya juga lumayan ya. Naiknya walaupun kecil ini sebenarnya angkanya. Operating profit margin juga naik banyak, tapi sebenarnya kecil. Operating cash flow-nya turun. Book value per shares-nya dia naik. EPS-nya tuh naik juga ya. Ketimbang memang yang di tahun 2018 masih kalah. Lalu revenue per shares-nya dia turun. Dia di sini ada perbaikan di 2 kuartal terakhir ya. Dia perbaikannya di 2 kuartal terakhir. Sebenarnya dia secara annualnya pun juga nggak ini ya, nggak stabil. Coba kalau kita lihat PE band-nya ya. Band Antam. Dia udah di min-nya ya, udah di garis tengahnya, di atasnya malah hampir mendekati 1 standar deviasinya. Kalau kita lihat PE growth-nya, show, stats, Antam. Ini PE growth-nya 1,05. Nah, sebenarnya kalau mau valuasi lebih detail lagi, ada yang namanya valuasi menggunakan diskonto cash flow model ya. Itu kita bisa forecasting sampai ke 5 tahun ke depan, tapi kita harus ngumpulin datanya juga 5 tahun ke belakang. Itu sebenarnya jauh lebih valid sih ketimbang mengandalkan rasio-rasio aja. Contohnya saya yang sudah pernah saya bikin juga ya. Ini saya coba stop share dulu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Saya lihat kolom chatnya. SP yang mana nih? Kagak ada stock pick. Ini saya coba buka dulu, saya coba share. Nah, ini contoh untuk ini, misal S1R. Ini saya ngumpulin data financial annual report-nya dari 5 tahun terakhir, 2015 sampai 2019. Saya masukin ke dalam Excel ya, dia punya income statement, lalu dia punya balance sheet, saya masukin, lalu ini ada breakdown detailnya ya, lalu cash flow statement-nya juga saya masukin. Dari data 5 tahun ke belakang, saya mencoba memforecast ke 5 tahun ke depannya. Supaya apa? Supaya bisa menghitung valuasi harganya berdasarkan DCF metode. Nah, ini ada beberapa key assumption yang harus kita pakai untuk memproyeksi 5 tahun ke depannya.
Nah, ini ada namanya perhitungan DC evaluation. Saya sempat hitung itu, pokoknya si S1R ini harga wajarnya dia itu adalah di 1.830. Jadi kalau misalnya memang nanti S1R bisa dapat diskon murah di bawah segitu, mungkin bisa pertimbangan juga lah ya untuk ini bisa di hold sampai ke harga wajarnya lagi 1.830. Saya lihat chat lagi, ada pertanyaan. Average PE mining. PE mining kita lihat ya. PE mining. Oh ya, ini tadi saya juga mau kasih lihat untuk yang apa? Ini bisa dibikin rasio-rasionya juga bisa dibikin seperti ini ya. Jadi kita data 5 tahun, kita juga bisa ngelihat rasio-rasionya, perkembangannya kayak misal begini nih. S1R return on equity-nya dari 2015 sampai ke 2019, ini bisa kelihatan nih. Trennya gimana sih dia? Stabil nggak sih? Apa dia naik? Jadi data 5 tahun itu benar-benar kita bisa olah sih. Ini baru hanya satu perusahaan aja kita bisa olah sedemikian rupa gitu. Jadi kita bisa tahu apakah benar-benar perusahaan itu bagus atau enggak, layak diinvestasi atau enggak. Ini tadi balik lagi soal mining ya, PE rata-rata mining ya. Pertanyaan Om Umar, kita coba cari hasil explore yang sudah dilakukan Bro Adi. PE mining. Ini finance. Ini agriculture. Finance. Ini agriculture. Nah, ini mining nih. Average-nya ada di PE-nya ada di 31.38. Ini kita bicara mining. Average ada di sini. Cari yang di bawah ya. Kan kita cari pair yang murah dan ROI-nya yang tinggi. Ada di sini. Tadi kita sudah lihat yang ENRG cukup oke ya. Untuk yang ENRG ini. Secara kuantitatifnya, ya secara kuantitatifnya, kualitatifnya harus dieksplor lagi. Ini ada Harum juga nih. Saya minta teman-teman sih rajin-rajin aja ya, ngecek-ngecekin ya di buat fundamental. Ini kan kita udah ketahuan nih area sini yang oke secara kuantitatif fundamentalnya. Jadi nanti tinggal dicek lagi aja nih, gimana FA-nya. Jangan kayak tadi kan, BWPT, nggak taunya kebakaran kan, laporan keuangannya. Kalau tadi ENRG masih oke ya. Jadi saya harap dengan metode seperti ini, teman-teman juga bisa cari. Ini kan kita ngelihat dari yang PE ya, PE dan ROE. Nah, ada juga yang berdasarkan PBV. Ini saya cari lagi. Nah, ini berdasarkan PBV nih, infrastructure. Ini coba ya saya highlight. Ini PBV, price to book value. Semakin kecil semakin bagus. Lalu di sini di bawahnya ada return on asset, semakin tinggi semakin bagus. Berarti cari yang paling bawah dan paling kanan areanya. Bawah dan kanan. Ini ada apa nih? Jaya, Kajen, apa lagi nih PTPW? Ada di sini yang dikenal kayaknya ada ISAT ya. Di sini ada ISAT. Cuma lagi-lagi tolong dicek lagi laporan keuangannya. Ini hanya metode screening awal aja. Jadi di BBK bisa menggunakan per industrinya sama PBV industrinya. Jadi sangat ngebantu banget lah untuk screening awalnya. Oke, masih ada pertanyaan? Quick ratio apa? Tadi udah dijelasin ya, saya balikin lagi ke
ke Excel. Tampilannya sudah di Excel lagi ya? Masih di komen, bro. Masih di komen ya? Coba ganti ke... Udah di Excel. Nah, udah di Excel kan? Udah. Tadi key ratio ya. Key ratio untuk yang quick ratio. Quick ratio. Bedanya current ratio sama quick ratio, kan current ratio kan current asset dibagi current liabilities. Quick ratio itu adalah current asset yang tidak menghitung inventory-nya. Ibaratnya itu lebih liquid lagi. Kan kalau current asset kan istilahnya aset lancar. Aset lancar ya aset yang liquid lah. Aset lancar, aset liquid yang gampang dijual, aset yang gampang dijual ya, atau cash, atau aset setara cash. Kayak misalnya perusahaan ini punya saham atau punya obligasi atau punya reksadana, itu kan gampang dicairin kan, liquid gitu sifatnya. Jadi current asset itu kan total keseluruhan aset liquidnya dibagi dengan liabilities-nya yang lancar juga. Jadi current asset dibagi current liabilities. Quick ratio ini lebih liquid lagi daripada current ratio. Quick ratio lebih liquid lagi karena dia minus inventory. Inventory-nya dikeluarkan, tidak dihitung. Inventory kan bisa dibilang agak kurang liquid karena kan dia inventory ya barang mengendap yang kita mau jual tapi belum terjadi penjualan. Misalnya kita punya perusahaan, kita nyetok barang banyak, kan belum tentu laku. Walaupun itu menjadi aset kita. Jadi quick ratio tuh makanya dibilangnya quick ya, cepat ya. Jadi lebih cepat lagi, lebih liquid lagi. Makanya dibilangnya quick ratio. Quick ratio itu lebih liquid daripada si current ratio-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? PTBA sama IT. Ini pertanyaan klasik. Kayak setiap kita ngopi ngebahas ini terus, Om. PTBA, ITMG. Biasa sih tinggal ngelihat aja ya. Kan kadang ada yang suka dengan BUMN. FA-nya PTBA sama ITMG. Kita lihat aja ya. FA, PTBA, FA, ITMG. Kita lihatnya yang cepatnya kita lihat dari profitabilitasnya lah ya. Profitabilitasnya itu ya net profit margin berdasarkan persentase, operating profit margin, sama cash flow-nya ya. EPS-nya oke lah. EPS-nya kita pakai yang TTM, sama revenue. Ini revenue-nya dia 1595, 232 EPS-nya, cash flow-nya 310, operating profit margin-nya 14%, net profit margin 13%. DER-nya kecil, CRR-nya 214. Ini PTBA ya. Dia ada perbaikan di kuartal ketiga dibandingkan kuartal keduanya. Memang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dia ada penurunan untuk yang PTBA. Coba kalau kita lihat ITMG. ITMG net profit-nya dia CRR-nya kecil, DER-nya juga kecil, lalu dia punya lebih kecil ya.
Operating cash flow-nya memang lebih besar, tapi kalau secara persentase dari profitabilitasnya jauh lebih menarik yang PTBA. EPS-nya 700. Revenue juga dia gede ya. Revenue-nya ITMG itu gede. Dia pun juga secara performa pun mirip-mirip seperti PTBA, cuma dia di sininya tidak lebih baik secara kuartalnya. Secara tahun ke tahunnya lebih mirip kayak PTBA. Sebenarnya secara FA, coba kalau kita lihat dari pack-nya deh ya. Kita lihat dari pack-nya sekarang. Atau kita lihat band-nya dulu. Band PTBA dan band ITMG. PTBA sudah di atas 1 standar deviasi. ITMG mendekati di standar 2 standar deviasinya. Kita lihat tag-nya lagi. Show stats PTBA, show stats ITMG. Ini untuk yang PTBA. Pack-nya 0,68. Lalu di sini ada ITMG. ITMG pack-nya 0,71, mirip-mirip juga lah. Jadi sebenarnya dua-duanya sih oke ya. Dua-duanya oke, PTBA sama ITMG. Cuma kalau secara persentase profitabilitas sih lebih menarik PTBA. Terima kasih banyak, Bos. Sama-sama, Om. Apa ini, Om Kus? PNLF? Ini Unilever lagi. Ini garis keras Unilever ini. BRPT lagi. Siap, siap, Om. Sido. Satu-satu lah ya. Sebenarnya kan nanti kan kalian bisa bikin PR sendiri lah. Kan yang penting kan pemahamannya dan cara-caranya udah tahu. FA PNLF. PNLF bagus ya. Ini Panin Life kan ya, bukan bank kan ya? Data kecil. Return on equity. Return on asset, net profit margin-nya bagus. Net profit margin-nya bagus ini. Bagus banget ya. Cuma operating cash flow-nya kecil. Kalau kita lihat band-nya, ya ini juga masih di bawah ya. Ini si Om Kus, dia nanya apa mau kasih stop pick kayak Cimona ini. Siap, Pak Tovani. Ini GGRM HMSP. GGRM sama HMSP. Ini kedemenan Om Umar lagi nih. FA HMSP. FA GGRM. HMSP. Kalau lihat dari FA-nya sih bagus ya. HMSP ini dari kecil, return on asset-nya gede, return on equity-nya juga, net profit margin 10%, operating profit, operating cash flow. Dia mengalami penurunan di 2020 ini wajar lah ya, semua juga mengalaminya. Untuk gudang garam, kalau dilihat dari EPS-nya, di sini gudang garam 4.800. Kalau lihat dari sini sih sekilas GGRM ya, coba kalau kita lihat band-nya. Band GGRM, band HMSP. Ya, dua-duanya mirip ya.
Dua-duanya mirip, cuma ini kita harus lihat dari dia punya annual report-nya sama kuartal terakhir ya. Kalau perlu kita cari public exposure yang terakhirnya masing-masing GGRM dan HMSP. Mereka apakah akan melakukan ekspansi atau gimana, itu lebih jelasnya ada di public expose. Jadi ya kalau ditanya GGRM sama HMSP, dua-duanya bagus nih, pertanyaannya sama kayak tadi PTBA sama ITMG ya. Kalau ngeliat dari profit margin-nya memang PTBA, tapi kalau ini HMSP GGRM, kalau ngeliat dari EPS-nya jauh lebih bagus memang GGRM ya. Ya, memang tahun ini GGRM nggak ada dividen ya, HMSP masih kasih dividen. Itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk investor. Ya, GGRM invest. Jadi kita kalau bicara dari fundamental memang lebih ke invest ya. Sebenarnya oke-oke aja sih di hybrid antara FA dengan TA. Biasanya sih yang saya pernah tahu sih hybridnya itu kita bikin watchlist berdasarkan saham-saham yang berfundamental bagus. Lalu kita entry-nya by momentum dengan menggunakan TA. Jadi kita tradingnya pun aman ya, aman dan nyaman tradingnya. Karena watchlist-nya kita adalah saham-saham yang berfundamental bagus. Itu sih sebenarnya perpaduan hybrid antara fundamental dan technical analysis. Oke ya, saya harap teman-teman semua pada rajin nge-explore, dibuat fundamental. Sekali-sekali kasih kerjaan terus lah ke Adi lah. Jangan dia ngopreknya di bot yang TA terus. Biar dia nanti, Bang Adi, nih bot fundamental nih error. Gimana cara tahu harga wajar saham seperti yang SS tadi, harga wajarnya jadi ada yang namanya DCF valuation. Saya coba share lagi ya. Memang untuk ngelihat harga saham itu wajarnya berapa, itu nggak bisa cuma ngeliat dari PE, ngeliat dari PBV, itu hanya benar-benar sekilas aja sih ya. Kalau yang memang yang benar-benar detail, itu ada yang namanya DCF valuation. Ini saya share lagi. Jadi kita minimal sih 3 tahun datanya. 3 tahun sampai 5 tahun itu udah oke. Di atas 5 tahun pun juga terlalu noise sebenarnya kebanyakan. Jadi 5 tahun paling ideal. Kita cari data 5 tahun, lalu diproyeksikan ke 5 tahun ke depan, hitung dengan model DCF valuation. Ada yang namanya free cash flow. Free cash flow ini adalah itu ya, cash flow yang ada setelah penggunaan dari capital expenditure, CAPEX. Lalu kita cari terminal value-nya di tahun ke-6. Ini semua ada rumus-rumusnya sih ya, dan kita benar-benar melihatnya dari globalnya juga ini. Kita bisa misalnya melihat risk-free rate-nya berapa, market risk premium-nya berapa, beta saham assets-nya itu berapa, lalu ada required return-nya berapa, terus kita hitung structure-nya juga, cost of debt-nya berapa, tax rate-nya berapa. Nah, di sini baru kita bisa hitung free cash flow-nya. Free cash flow-nya untuk mencari terminal value. Nanti dihitung semuanya. Ini rumusnya lumayan kompleks ya. Jadi di sini dapatlah angka 1.830. Dengan metode ini bisa dilakukan untuk ke semua saham. Bisa dipakai juga metode ini untuk ke semua saham. Kecuali untuk saham-saham yang punya saham-saham konglomerasi yang punya banyak anak perusahaan, itu baru metodenya bukan pakai metode DCF. Biasanya ada yang namanya sum of the part. Jadi beda lagi metodenya untuk yang company-company yang punya konglomerasi, punya banyak anak perusahaan. Jadi seperti itu untuk valuasi yang detailingnya, untuk melihat harga wajar saham. Jadi kembali lagi PE dan PBV itu ya hanya sekedar satu bagian aja, tidak secara menyeluruh. Tapi setidaknya tadi kita sudah tahu ya cara screening awal, kita bisa melihat dari
sektornya, mana yang bagus, yang PE-nya rendah, mana yang return on equity-nya bagus. Dari situ kita bisa ngelihat lagi, explore fundamentalnya, laporan keuangannya. Jadi saya harap, jadi teman-teman udah bisa tahu gitu. Jadi kalau misalnya saya balik lagi ke tadi, ke materi awal, ini sudah Excel lagi kan ya? Sudah di Excel lagi ya? Iya, udah. Oke. Thank you, Ji. Tadi kan kalau kita lihat di FA-nya BBK itu kan dia ada revenue per share, EPS, BVPS, operating cash flow. Itu sebenarnya udah penggabungan dari beberapa grouping dari rasio-rasio yang penting dalam suatu perusahaan. Jadi sebenarnya itu sudah cukup mewakili lah untuk kita analisa lebih lanjut. Dan itu jelas mempercepat kita, mempermudah kita untuk menganalisa secara fundamentalnya. Oke, saya harap semua setelah ini teman-teman rajin screening-screening di fundamental untuk cari saham-saham yang oke. Nanti kita bahas lagi di room fundamental, biar kita bisa ngelihat dari sisi kualitatifnya. Jadi kita bisa bahas sama-sama, secara kuantitatifnya udah oke, tadi misalnya kita udah oke tuh tadi udah spotting, misalnya kayak ENRG, lalu tadi ada apa lagi, kita coba diskusi aja secara kualitatifnya. Secara kuantitatifnya kita sudah di-cover oleh buat BBK. Perbedaan band saham, band 2, itu udah ada di video sebelumnya sih, lebih jelas. Offline, ngopi, ngomonginnya PTBA ITMG lagi, kok nggak GGRM HMS, Om. Unilever Pak Po. Itu mah Ci, si Po memang udah invest di situ. Dia nggak peduli harga katanya. Udah cinta mati sama Unilever katanya. Sampai raja turun. Iya. Jadi katanya nggak perlu dianalisa lagi. Oke ya, semua teman-teman. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Terima kasih banyak kok. Sama-sama. Selebihnya kita lanjut di room fundamental aja ya. Terima kasih kok. Ya, thank you semua. Saya selesaikan di sini. Terima kasih yang sudah hadir. Salam contastik ya semuanya. Thank you semua. Bye, Alex. Thank you, Ji. Bye.